mafatihul ghaibi ya'lamuha la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisinya lah, jadi Allah pemilik seluruh kunci-kunci yang gaib. Ya. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang tahu selain Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah Maha tahu apa yang di daratan maupun yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin, bahkan daun yang jatuh tengah malam pun ya kan Allah tahu itu. Wala habbin fi dhulumatil ardi, tidak pula ada biji yang jatuh atau tumbuh pada malam hari. Wala ratbin, dan tidak pula ada sesuatu yang basah, wala yabisin, yang kering, illa fi kitabim mubin, sampai itu semua tercatat di kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Betapa repotnya Allah ngurusi ini semua ya. Kalau kita apa? Kerja, ngurus anak, ngurus suami, ngurusin mertua sakit dan sebagainya, harus nyata juga kebenaran di kantor sebagainya, rumit banget hidup rasanya. Tapi Allah tidak. Kemudian kita berdoa, ya Allah, aku ingin bangun jam 2 malam, sebelah sana ingin jam 1 malam, sebelah sana ingin jam 9 malam. Allah bangunkan semua dengan caranya. Oleh karena itulah, sebagai hamba yang tidak mengerti apapun, kita ini sebenarnya santai sebagai hamba. Tinggal pesan sama Allah, Allah kasih. Masalahnya kita respect apa enggak pada saat Allah kirim sinyal, ya toh? Itu dia. Kadang kita nggak konsisten dengan doa kita. Makanya kata Rasulullah, Allah murka kepada seseorang yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikan aku yang terbaik dari sisimu. Pada saat dia kemudian dikasih oleh Allah, dia bilang, ya Allah, bukan yang kayak gini. Ya, Allah marah ya seperti. Kita kadang nggak konsisten dengan doa kita. Ya Allah, bangunkan aku jam 2 ya. Sudah bangun, Allah bikin dia bikin kucing misalnya. Allah bikin dia merasa berisik dengan anaknya, atau ada suara kucing tiba-tiba berantem di luar rumah. Itu sinyal dari Allah caranya. Jadi banyak cara Allah membangunkan untuk mengabulkan doa kita, cuma kita nggak peka dengan Allah. Kenapa? Karena kita kurang dekat dengan Allah. Kenapa kurang dekat? Karena kita kurang menjaga diri dari dosa. Sehingga kita tidak peka dengan sinyal-sinyal yang Allah kirim di alam ini dalam diri kita. Ya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Masyaallah ayat ini ya. Dialah yang menciptakan seluruh langit yang ada, tidak dibantu siapapun. Kun fayakun. Ya kan? Wal ardi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Kita bikin rumah berapa hari? Ya, Allah mencipta seluruh langit dan bumi cuma 6 hari. Bagaimana caranya? Allah yang punya. Tidak ada yang bisa menafsirkan hari ini. Ilmu pengetahuan hanya bisa mereka reka. Silahkan tonton videonya, ada itu. Tapi masih belum sepakat semuanya. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di arsy-Nya. Kalimat bersemayam, mencipta dengan 6 hari, itu logika kita agar kita memahami, tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Bagaimana istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di singgasananya, tidak seperti raja yang ada di Ramayana dan sebagainya, yang pakai mahkota, pakai kalung besar-besar dan sebagainya. Tidak seperti itu Allah. Itu hanya sedang mendekatkan bayangan kita tentang kebesaran Allah. Dan Allah lebih dari itu semuanya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi itu, yang diserap bumi itu, baik itu hujannya yang turun dari langit dan sebagainya. Wa ma yakhruju minha, Allah juga tahu apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i, Allah tahu apa yang turun dari langit, apa itu sinar mataharinya, apakah itu juga ada bola api yang muncul. Kabarnya yang menurut ilmu alam ya, itu matahari itu punya lidah api. Sewaktu-waktu dia akan cek dan balik lagi, begitu kira-kira. Dan itu yang dianggap oleh beberapa orang sebagai bagian dari hujuman lisyayatin, pelempar syaitan yang mencuri dengar di langit. Ada yang mengatakan meteor, mungkin itulah yang menjadi disebut dengan hujuman lisyayatin. Dan Allah tahu itu semua, ada dalam kontrol Allah. Bayangkan bahwa pengawasan Allah itu meliputi segala sesuatu yang nampak di luar sana maupun yang tersembunyi di dalam dada ini. Luar biasa. Itulah kenapa makhluk akhirnya bertasbih kepada Allah. Tapi banyak manusia tidak tahu selain kebesaran dirinya. Ya. Wa ma ya'ruju fiha, dan Allah juga tahu apa yang naik dari atas, dari bumi itu menuju langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahkan Allah tahu apapun yang terjadi pada Allah. Kamu hari ini menangis, nggak kuat berkata-kata, saya nggak sanggup lagi ngetik untuk curhat di medsos. Allah tahu apa yang kau rasakan. Hatta
tanpa kau berdoa pun sebelum kau ngomong, aku sudah tahu apa yang kau minta. Makanya itu kalau cerewet sama Allah. Ya Allah, aku minta yang begini. Kalau berdoa, saya bilang, ya Allah, kau tahu yang aku mau, kasihlah itu. Kenapa? Kalau kita punya banyak mau, ya kadang lupa dengan mau yang kita itu apa. Pernah mendapatkan sesuatu yang kita pernah minta pada Allah, sampai kita lupa kalau kita pernah minta itu. Ya Allah, kau kasih ini sekarang, mana aku sudah lupa. Itu Allah ingat, yang minta aja lupa. Masya Allah, kurang apa Allah juga? Ya, nah, wallahu bima ta'maluna basir. Bahkan Allah melihat apapun yang kau lakukan. Saat ini kau begini, gak usah bilang medsos. Bahagia banget aku bisa masak ini. Gak usah, Allah tahu. Senang banget ya bisa sedekah. Allah tahu, gak usah ngomong kayak gitu. Batal itu semua. Kebaikan-kebaikan kita kalau sudah ada di medsos. Batal. Makanya kata Rasulullah, syaitan itu menggoda manusia dalam 4 hal. Pertama, jangan belajar. Tapi si hamba ini belajar. Jangan amalkan kata syaitan. Masih diamalkan juga. Jangan banyak-banyak. Dikit aja yang penting tahu saya beramal soleh. Tetap dia lanjut terus amal solehnya. Setelah itu kan jangan ikhlas. Akhirnya pada bilang, alhamdulillah, bisa juga saya sudah mulai 12 rakaat. Sudah 11 ya, sudah rakaat. Gugurlah semua perjuangan ini. Makanya hati. Perjalanan sebuah amal, perjuangan sebuah amal sudah sekian lama, sampai sekolah, sampai belajar kursus dan sebagainya. Begitu deal amal itu gugur pahalanya gara-gara kita riya sum'ah. Makanya itu cukuplah Allah sebagai saksi atas semua yang kita lakukan. Setiap kita sibuk, pastikan untuk siapa kesibukan ini. Setiap kita letih, pastikan untuk siapa letih ini. Setiap kita menangis atas semua kebosanan dan segala macam kesabaran kita lakukan untuk siapa sabar ini. Wa ma sabru fasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tidaklah kesabaranmu untuk yang lain tapi karena Allah. Saya sudah sabar loh mas nunggu kamu mas selama ini mas. Ya kan? Kok kamu enggak juga ngelamar saya? Salah sabarnya. Jodohnya bukan di dia kok. Salahmu. Kasih hati buat orang yang belum halal, ya kan? Prinsip saya dulu nggak mau pacaran, ngapain buang-buang hati buat orang yang belum jelas jadi suami saya? Kok enak gitu loh? Itu saya dari kecil begitu, nggak ada yang ngajarin, kecuali taufik dari Allah. Ini begitu. Jadi bersabarlah. Jangan niatkan kesabaran itu untuk yang lain-lain selain karena wa ma sabruka illa billah. Kecuali sabar untuk Allah. Eman. Woi sabar-sabar, harus nahan diri. Nggak dapat, salahmu. Alamatnya salah. Sabar itu nunggu Allah kabulkan doa, bukan sabar untuk mendapatkan penilaian, hasil ini, hasil itu. Salah, akhirnya kita kalap kemana-mana. Nyari sana, nyari sini. Salahin, alamatnya Allah langsung. Ya, alamatnya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas apapun. Ngasih kamu peniti bisa, ngasih kamu harta banyak juga bisa. Ya Allah, kurang satu penitinya ini bisa nanti dipakai. Tolong ada katanya ada Allah kirim hambanya. Ini ada peniti. Jangan salah, Allah itu sangat open. Apa itu bahasa open? Apapun yang kita minta langsung bilang sama dia. Ya, minta apapun, Allah kasih. Sering-seringlah ngobrol sama Allah. Sering-seringlah join dengan Allah dalam hal apapun. Jangan dikira, masa Allah bisa mengabulkan doa gini doang. Jangankan doang, yang lebih dari doang aja banyak bisa Allah kasih. Ya tak? Karena kita underestimate kepada Allah atau kepada diri sendiri, dua-duanya bahkan, atau salah satunya, salah semua. Ya, jangan merasa underestimate terhadap diri sendiri bahwa doa kita nggak akan dikabulkan. Saya banyak berdoa saat haid kabul sama Allah. Sering doa tanpa pakai sholawat dan sebagainya walaupun itu adab, tapi nggak pakai. Berdoalah kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin Allah kabulkan. Hanya sabarlah. Sabar itu nunggu ketetapan dari Allah. Sabarlah atas apa yang kita inginkan untuk dikabul oleh Allah. Ya, Allah tahu saat yang tepat. Jangan underestimate bahwa kita nggak akan dikabul doanya. Aku siapalah aku? Jangan dangdut. Ya, Allah itu rahim kepada siapa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Kalau hamba bertanya kepadaku, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab setiap panggilan, seruan, doa hambaku apabila dia minta padaku.
Masalahnya kadang nggak minta. Falyastajibu, maka mintalah pada aku, kata Allah. Dan syaratnya falyu'minu bi, hendaklah kau percaya pada aku. Masalahnya kadang kita nggak percaya pada Allah. Ya kan? Kalau kita sama Allah lama jawabannya. Suka begitu kan? Masa sih kamu sama Allah gini doang? Saya bilang, jangankan doang, yang maha dahsyat pun Allah bisa kasih. Apalagi cuma doang, nggak tahu dong itu apa yang mana. Ya kan? Pokoknya itulah kira-kira kecil maksudnya ya. Baik. Selanjutnya, lahu mulku samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Dan dialah pemilik segala yang ada, dialah raja penguasa jagat, pencipta sekaligus tempat kembali segala sesuatu. Urusan itu kembali kepada Allah karena dia pemiliknya. Maka kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan lalu pergi meninggalkan kita, hilang dan sebagainya, apa kita bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah. Jadi kepadanya juga akan kembali. Jadi jangan sok puasa. Ya kan, jangan sok puasa. Kita punya uang segini, punya apa segini, diambil orang, ditipu orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua titipan dari Allah. Allah punya lebih banyak lagi. Minta aja lagi. Ya kan? Suami meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami itu adalah titipan juga dari Allah. Minta aja lagi, tidak apa-apa. Loh, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Anak diambil Allah, minta lagi anak lebih baik. Hidup ini dibikin santai aja. Jangan terlalu terpaut pada satu titik kemudian melupakan banyak tugas. Ya, dibikin santai. Yang penting semuanya bersama Allah. Koordinasikan dengan Allah, join dengan Allah, semuanya akan baik-baik saja. Yang penting satu, falyu'minu bi, kata Allah. Percayalah kepadaku. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atiyar rahman abdan. Tidaklah, kata Allah, sesungguhnya semua yang ada di langit dan bumi ini illa atiyar rahman abdan, nanti akan kembali kepada Allah sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai raja, bukan sebagai saingan Allah. Laqad ahsahum wa addahum adda. Ya, Allah sudah benar-benar menentukan jumlah mereka, ya kan? Menghitung dengan teliti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Mereka semua nanti kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang yang membawa dosa orang lain. Tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa menanggung dosa orang lain. La yakallifullahu nafsan la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain, kata Allah. Jadi semua bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jangan pula ada yang merasa, saya berbuat ini nanti ada yang nanggung dia. Nggak ada itu. Nggak ada. Semua bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Ya. Jangan lagi ada harapan, ada rekomendasi KTBDC dari mana-mana. Tidak ada. Ya. Yulajul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail wa huwal alimu bi dzatis sudur. Allah lah yang memasukkan malam kepada siang dan juga sebaliknya. Wa huwa alimun bi dzatis sudur, dan Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam dada. Allah mengetahui semua apapun yang terjadi pada waktu malam dan juga pergantiannya Allah semua yang mengawal. Yurfa'u ilaihi amalul lail qablan nahar. Diangkat kepada Allah itu amal malam hari orang itu sebelum siang. Dan juga amalun nahar qablal lail. Amal siang hari sebelum malam. Jadi kalau digambarkan dalam hadis ini bahwa malaikat itu shiftnya itu asar dan subuh. Maka itu berzikirlah pada waktu itu. Ba'da asar langsung maksurat. Ba'da subuh langsung maksurat. Anak saya bilang, sudah maksurat deh, teraja maghrib. Allah shiftnya itu bukan maghrib tapi asar. Ya. Sehingga maka dalam sebuah hadis mengatakan, siapa yang pada lembaran pertama mengucapkan istighfar, pada penutupan lembarannya juga istighfar, maka itu akan menutup dosa yang ada antara keduanya. Pastikan itu semua. Antara sholat dengan berikutnya ada penghapus dosa antara keduanya dan seterusnya. Pastikan bahwa istighfar kita itu main semua di setiap waktu. Jadi pada pergantian siang dan malam ini, pada saat malam kita tidak membawa dosa siang, pada saat siang kita tidak membawa dosa malam hari.